akhirnya kita sampai di episode terakhir, bagian CRUD, hapus data. Hapus data ini penting juga di dalam aplikasi, karena bayangkan ya, kalau tidak ada hapus data, kita sudah tidak membutuhkan data lagi gitu kan, mau digimanain gitu. Dan bayangkan juga di Facebook misalkan atau di Twitter, tidak ada hapus tweet gitu. Kita ingin menghapus tweet-tweet lama yang alay-alay, yang menjijikan gitu kan, tapi tidak bisa karena tidak ada fitur hapus gitu. Apa yang terjadi? Terus di sistem operasi tidak ada delete, tidak ada hapus data itu, tidak ada recycle bin. Bagaimana? Ya, nah maka itu delete itu penting ya, untuk menghapus data yang sudah tidak berguna, sudah tidak terpakai lagi. Baik, nah di episode ini kita akan membuat fitur hapus data dan kita akan menambahkan kolom action atau aksi ya di data buku gitu. Nanti setiap record itu bisa kita hapus. Misalkan kita akan menghapus PBO, ada tombolnya, hapus, hilang datanya. Oke. Nah, sebenarnya hapus data ini sangat-sangat simpel ya. Enggak dua kali sangat ya. Simple aja itu, simple aja ya. Oke. Pertama-tama kita buat kolom dulu, link untuk membuat actionnya. Kita ke template buku.html. Oke, di bagian header di sini, th sini tambahkan setelah kelompok action. Tuh. Lalu di bawah di sini kita tambahkan td buat link a. Hrefnya kemana? Hrefnya kita buat URL buku ya, URL hapus buku. Pagar saja dulu, abaikan saja dulu seperti itu. Kelas btn danger, labelnya hapus. Baik. Oke, seperti ini ya. Tapi ini belum bisa diklik. Gitu. Nah, kita coba buat actionnya, gitu. Buat viewnya, buat proses hapusnya. Kita ke views, di sini kita buat views dev hapus underscore buku. Seperti biasa parameternya adalah ID buku gitu. Jadi kita akan menghapus data buku gitu kan, yang ID-nya yang kita pilih gitu. Kita akan menghapus buku PBO, ID-nya berapa nih? Kita akan menghapus data buku bahasa Indonesia. Apa ID-nya? Berapa ID-nya gitu kan. Buku query setnya seperti ini, objek titik filter where ID sama dengan ID buku yang kita pilih. Lalu terakhir buku titik delete gitu. Hapus data buku yang ID-nya kita pilih gitu. Lalu apa yang terjadi? Kita kita redirect, kita arahkan ke data buku itu sendiri. URL-nya buku, name URL buku gitu. Tidak ada parameter lagi, sudah simple seperti itu. Terakhir kita buat URL, pola URL-nya ini, enter ke bawah, kita buat pola URL buku slash hapus slash parameternya adalah ID buku, view-nya hapus buku, name-nya hapus underscore buku. Oke, save. Coba kita refresh. Kita coba hapus data apa nih? PBO. Klik hapus. Tidak terjadi apa-apa karena link di template belum kita ubah gitu. Di buku HTML. Nah, ini ya, hapus. Ref apa sih dibacanya? Kita panggil URL. Nama URL-nya adalah hapus underscore buku. Kemudian parameternya adalah ID ya, buku titik ID yang ini nih. Dari sini buku langsung.
lalu titik ID, ambil filenya ID, ID buku. Oke, save, refresh, hapus buku, reverse argument, katanya not found. URL, oh ini ya, kurang tanda sikut, tutup tanda sikut gitu. Save. Oke, refresh, data buku, coba kita hapus, klik, hilang. Hilang ya, coba ya, Django hapus, hilang. Oke, fisika hapus, hilang ya. Tapi ini sangat sangat sekali sensitif gitu. Kalau misalkan kita tidak sengaja mengklik tombol hapus itu kan, loh, saya tidak berniat menghapus loh ini gitu. Ya, tidak sengaja kehapus itu kan. Kita butuh dialog gitu. Jadi sebelum dihapus itu kan, sebelum melanjutkan ke action hapus, ke views, ada dialog dulu gitu, ada konfirmasi dulu. Ketika klik tombol hapus, muncul kotak confirmation. Apakah yakin Anda akan menghapus data ini? Gitu kan? Ya, tidak, gitu ya. Kalau ya berarti hapus, kalau tidak batal, gitu ya. Nah, karena kita menggunakan Bootstrap, di Bootstrap ada yang namanya modal, gitu ya. Nih, modal nih. Bootstrap modal. Ini digunakan untuk membuat seperti ini nih. Jadi ketika kita akan menghapus data, muncul dialog seperti ini gitu. Ada seperti pop-up gitu ya. Pop-up ya, pop-up gitu ya. Apakah Anda yakin akan menghapus data? Ya, tidak gitu kan ya. Ya, hapus data itu kan. Hapus data, kalau tidak batal gitu ya. Nah, berarti action di sini tidak langsung menuju ke URL hapus gitu ya. Oke. Nah, kita bisa menggunakan modal dengan cara mengkopinya gitu kan. Copy saja di sini di bagian ini. Nah, ini di bagian demo ya. Tapi sebelum menggunakan Bootstrap, teman-teman harus menyiapkan dulu style Bootstrap CSS, Bootstrap JS, dan juga jQuery gitu. Nah, ini sudah dibahas di episode 8.2 ya, di series belajar Django di sini. Nah, di episode ini static file setup Bootstrap. Di sini sudah dijelaskan bagaimana cara mengambil source JS dan juga Bootstrap JS ya, jQuery JS pokoknya, JS dan CSS gitu. Jadi JS, jQuery JS, Bootstrap JS, Bootstrap CSS sudah harus di load gitu, dipanggil di bagian sini gitu. Baik, copy saja, atau kalau misalkan ribet di copy biar kita tahu bagaimana kelas-kelasnya. Di sini ahref gitu kan ya. Ini bisa kita gunakan ahref itu kan, a ataupun button. Coba kita pakai button ya. Button, labelnya adalah hapus. Kita ikuti yang ada di sini. Tipenya button, data toggle, dan data target. Ini yang penting ya. Data toggle-nya adalah modal, kemudian data target yang akan membuka pop-up gitu, kayak akan membuka modalnya gitu. Ini adalah bentuknya ID, berarti kita harus pakai tanda pagar sama seperti ini. Karena datanya berbeda-beda gitu kan ya. Setiap record itu yang membedakan adalah ID, berarti URL data targetnya kita buat seperti ini, hapus strip ID data buku gitu kan. Buku titik ID. Yang beda di sini buku titik ID. Jadi hapus strip 18 gitu kan. ID bukunya. Hapus strip 17. Berarti kita akan menghapus buku yang ID-nya 17 dan seterusnya. Terus kita kasih kelas btn danger warna merah. Dan setelah td sini kita buat modalnya gitu kan, di dalam perulangan di sini, di dalam for gitu. Karena modalnya tuh
setiap record punya modal hapus satu gitu kan, satu record satu modal hapus gitu ya. Berarti dimasukkan ke dalam for loop di sini. Yang pertama kelas modal gitu. Yang kedua kelas modal dialog. Kemudian di dalamnya ada modal konten. Di dalamnya lagi ada modal strip header. Kemudian ada lagi modal title. Bentar ya, bener ya. Content header, oh ya betul ya. Title. Kemudian di sini di luar header modal banyak sekali ya. Body. Di bawahnya lagi modal footer. Modal title H3. Hapus, judulnya hapus, bodinya. Apakah Anda yakin akan ingin menghapus judul buku ya, buku apa nih, strong ya, buku titik judul upper. Kita filter ya, huruf besar semua gitu, tanda tanya. Data filternya di sini adalah ke URL hapus buku, hapus underscore buku, parameternya buku titik id, kelas btn danger, labelnya hapus. Kemudian ada button di sini, button cancel, tipenya button, data dismiss model. Kelas btn dark, labelnya tidak. Oke. Nah, yang paling penting data target. Targetnya kemana? Ini akan membuka modal, membuka dialog gitu kan. Berarti di dalam kelas modal, di dalam div modal di sini kita tambahkan ID. ID-nya harus sama dengan data target, yaitu hapus strip, tidak pakai tanda pagar ya. Hapus strip buku titik ID. Oke. Save. Setelah itu coba kita refresh. Coba kita klik bahasa Indonesia hapus. Oke, muncul ya dialog. Apakah Anda yakin akan menghapus bahasa Indonesia? Oke. Tidak. Oke, tidak ya, tidak jadi. Coba buku MTK. Apakah Anda yakin akan menghapus MTK? Coba kita hapus. Hilang. Nah, satu lagi kita tambahkan pesan gitu kan ya. Ada feedbacknya. Kalau data berhasil dihapus, munculkan pesan. Data berhasil dihapus. Ini kita tambahkan message success, data berhasil dihapus. Lalu tangkap message-nya di bagian di bawah judul buku di sini ya. Ini sama dengan ubah buku ya. Dengan ubah buku mana nih? Ubah buku. For message, ini copy saja sama. Paste di sana. Baik, refresh, coba kita hapus buku PPL. Apakah Anda yakin akan menghapus pemodelan perangkat lunak? Ya. Data berhasil dihapus. Bahasa Indonesia. Hapus. Baik. Nah, itu bagian hapus data ya, simple banget ya view-nya. Jadi kita cuma seperti ini. Jadi yang agak pusingnya, agak ribetnya di bagian hapus data ini mungkin di bagian membuat modal ya gitu ya. Karena di view-nya cuma sedikit seperti ini. Kita filter, ambil data buku apa yang akan kita hapus, lalu delete gitu. Hapus datanya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan di episode hapus data bagian terakhir, bagian CRUD ini, gitu, episode CRUD. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.